Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Al-Usul Al-Thalathah wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Penafsiran La ilaha illallah yang menjelaskan La ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah yang menciptakanku, karena sesungguhnya Dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan Ibrahim menjadikan La ilaha illallah kata-kata yang tetap ada untuk keturunannya, mudah-mudahan mereka kembali kepadanya. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Allah ta'ala mengabarkan agama Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, yang mana ahlul kitab dan para pelaku kesyirikan menisbatkan diri kepadanya. Mereka semua mengaku bahwasannya mereka berada pada cara beragama Ibrahim alaihissalam. Allah mengabarkan agama Ibrahim alaihissalam yang dia wariskan kepada keturunannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, yang menjadikan selain Allah ilah-ilah yang mereka ibadahi, dan mereka mendekatkan diri mereka kepadanya. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, yaitu membencinya dan menjauhi serta memusuhi pelakunya. Illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku, karena sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadanya dan berharap kepadanya supaya memberikan petunjuk kepadaku
untuk mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran, sebagaimana Allah menciptakanku, mengaturku dengan perkara yang bermaslahat untuk badanku dan duniaku, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadaku untuk perkara yang bermaslahat untuk agamaku dan akhiratku. Waja'alaha, dan Ibrahim menjadikan perkara yang sangat terpuji ini yaitu perkara yang sangat terpuji yang mana ia adalah induknya dan pokoknya perkara-perkara. Perkara yang sangat terpuji ini adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata dan berlepas diri dari beribadah kepada selainnya. Kalimatan baqiyatan fi aqibihi, perkataan yang kekal untuk keturunannya. Fi aqibihi, yaitu fi dzurriyyatihi, untuk keturunannya. La'allahum, mudah-mudahan mereka kepadanya yarji'un, kembali, karena kata-kata itu terkenal dari Ibrahim dan karena Ibrahim mewasiatkannya kepada keturunannya. Dan sebagian dari anak-anaknya mewasiatkannya seperti Ishak dan Yakub kepada sebagian yang lain, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, barang siapa yang membenci agama Ibrahim, tidak lain dia adalah orang yang membodohi dirinya, sampai akhir ayat. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ibrahimu huwa khalilullahi imamul hunafa wa afdalur rusuli ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim adalah khalil Allah, pemimpin orang-orang yang hanif, orang-orang yang menjalankan tauhid dan meninggalkan perbuatan syirik, dan rasul yang paling utama setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abuhu Azar, bapak Ibrahim adalah Azar. Li abihi wa qaumihi innani bara'un, kepada bapaknya dan kaumnya sesungguhnya aku berlepas diri. Bara'un sifatun musyabbihatun minal bara'ati wa hiya ablaghu min bari. Bara'un adalah sifat musyabbahah dari bara'ah, berlepas diri, dan dia lebih mengena daripada bari. Bari berlepas diri, bara'un lebih berlepas diri. Wa qawluhu, perkataan Ibrahim alaihi salam yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Yuwafi qawla la ilaha, sesuai dengan perkataan la ilaha, tidak ada
ilah yang diibadahi dengan benar. Mimma ta'budun. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani. Kecuali Allah yang menciptakanku. Khalaqani ibtida'an 'ala al-fitrah. Yang menciptakanku pertama kali di atas fitrah. Wa qawluhu, perkataan Ibrahim alaihissalam yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku, yuwafi qawla illallah, sesuai dengan perkataan illallah, kecuali Allah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la syarika lahu fi ibadatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki satu sekutu pun terkait peribadahan yang ditujukan kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkih. Sebagaimana sesungguhnya Allah tidak memiliki satu sekutu pun terkait kekuasaannya. Tidak ada satupun yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan tidak ada satupun penguasa kecuali Allah. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amr. Perhatikanlah, hanya milik Allah penciptaan dan perkara. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Fafi hadhihi al-ayati hasrul khalqi wal amri lillahi rabbil alamin wahdahu. Maka pada ayat ini terdapat pembatasan penciptaan dan perintah hanya untuk Allah Rabb semesta alam semata. Falahul khalqu walahul amrul kauni wasyar'i. Maka hanya Allah yang menciptakan dan hanya Allah yang mengurus perkara secara kauni dan secara syar'i. Fa innahu sayahdin. Karena sesungguhnya Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku, sayahdin, sayadulluni 'alal haqqi wa yuwaffiquni lah. Sayahdin akan memberikan petunjuk kepadaku, yaitu akan memberikan petunjuk kepadaku kepada kebenaran dan memberikan taufik kepadaku untuk mengetahuinya dan mengamalkannya. Wa ja'alaha, Ibrahim menjadikan perkataan ini, yaitu hadhil kalimata, perkataan ini, wahiyal bara'atu min kulli ma'budin siwallah. Perkataan ini adalah berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah. Kalimatan baqiyatan fi aqibihi, sebagai perkataan yang kekal, fi aqibihi fi dzurriyyatihi, fi aqibihi untuk keturunannya, pada keturunannya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali, ilaiha minasyirik, yaitu kembali kepada perkataan berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah,
dari meninggalkan perbuatan syirik. Wa qawluhu, dan tafsir la ilaha illallah yang menjelaskan la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada suatu perkataan yang sama antara kami dan kalian. Alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun, maka jika kalian berpaling maka katakanlah, saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Surat Ali Imran ayat 64. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah ini, beliau berkata, ayat yang mulia ini ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja yang mana mereka adalah ahlul kitab. Kadangkala Nabi membaca ayat ini pada rakaat pertama dari mengerjakan sholat sunnah fajar. Qulu amanna billah, yaitu ayat katakanlah kami beriman kepada Allah, sampai akhir ayat. Dan beliau membacanya pada rakaat yang terakhir dari sholat sunnah subuh, karena ia mencakup ajakan untuk menuju kepada agama yang satu, yang betul-betul disepakati oleh para nabi dan para rasul, dan betul-betul mengandung tauhid ilahiyah yang dibangun di atas beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan hendaknya diyakini bahwa manusia dan semua makhluk tidak ada satupun dari mereka yang berhak mendapatkan sesuatu dari kekhususan rububiyah, dan tidak berhak mendapatkan sesuatu pun dari sifat-sifat ilahiyah. Maka jika ahlul kitab dan selain mereka tunduk kepada hal ini, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun, dan jika mereka berpaling maka katakanlah, saksikan bahwa kami orang-orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, sampai akhir ayat. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala.
Wa qawluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan dan mentafsirkan la ilaha illallah adalah qul, katakanlah, al-khitabu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam limunadharati ahli al-kitab al-yahud wan-nasara. Firman Allah Azza wa Jalla ini ditujukan kepada Nabi untuk berdebat dengan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimah, wahai ahlul kitab, kemarilah menuju suatu perkataan. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kemarilah menuju suatu perkataan yang sama antara kami dan kalian. Hadhil kalimatu hiya alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Perkataan ini adalah hendaknya kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai Rabb selain Allah. Fala na'budu illallah, sehingga kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Hiya ma'na la ilaha illallah, ia adalah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa ma'na sawa'in bainana wa bainakum, arti sama antara kita dan kalian, annana nahnu wa iyyakum sawa'un fiha, sesungguhnya kami dan kalian sama saja terkait perkataan ini. Sawa'in bainana wa bainakum, sama antara kami dan antara kalian. Alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Yaitu la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi azza wa jal, sebagian kita tidak menjadikan, yaitu sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Bihaitsu yu'azzamu kama yu'azzamu Allahu azza wa jal, wa yu'badu kama yu'badu Allahu, wa yuj'alul hukmu li ghairihi, di mana yang dimaksud menjadikan sebagian sebagai Rabb selain Allah, sebagian itu diagungkan sebagaimana Allah Azza wa Jalla diagungkan, dan sebagian itu diibadahi sebagaimana Allah diibadahi, dan hukum dijadikan untuk selain Allah. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, a'radu amma da'awtumuhu, a'radu amma da'awtumuhum ilaih, mereka berpaling dari perkara yang kalian mengajak mereka kepadanya. Faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikan bahwa kami orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu fa'alinu lahum, umumkan kepada mereka,
wa ashhiduhum, jadikanlah mereka sebagai saksi, annakum muslimuna lillah, bahwa kalian orang-orang yang beragama Islam karena Allah, orang-orang yang tunduk hanya kepada Allah. Bari'una mimma hum alaihi minal inadi wat tawalli an hadhil kalimatil azimati la ilaha illallah. Kalian berlepas diri dari perkara yang mereka berada padanya, yaitu pembangkangan, dan berpaling dari perkataan yang sangat agung ini, yaitu perkataan la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.